Alkisah di awal abad ke-7, Raja Panjalu, Prabu Cakradewa menitahkan putra mahkotanya mencari ilmu sejati sebelum berkuasa menggantikannya. Sang putra mahkota, Sang Hyang Borosmora, berkelana ke berbagai daerah dan negara demi memenuhi permintaan raja. Petualangannya pun membawa ke Tanah Suci Mekah. Menurut kisah yang diceritakan masyarakat desa Panjalu turun-temurun, di Mekah, Borosmora mengenal Islam. Konon, ia mendalami Islam langsung dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Kembali ke Panjalu, Borosmora diperintahkan ayahnya membendung legok jambu. Sesudah berhasil membendung, Borosmora pun menumpahkan air Zam-Zam dari Mekah ke lembah pasir jambu. Perlahan air lembah bertambah banyak hingga terbentuklah Danau Situ Lengkong. Bukit yang ada di tengah lembah menjadi Nusa Larang atau disebut juga Nusa Gede. Nama Nusa Larang identik dengan sebutan tanah haram di kota Mekah, yaitu tanah terlarang atau tempat yang disucikan. Itu sebabnya, dulu tidak sembarang orang bisa masuk ke kawasan Situ Lengkong. Akhirnya Borosmora menggantikan ayahnya menjadi Raja Panjalu, dengan gelar Sang Hyang Borosmora. Tapi tak lama menjadi raja, Borosmora pun menyerahkan kerajaannya kepada putra keduanya, Haryang Kancana. Nusa Larang yang konon menjadi pusat pemerintahan kerajaan Panjalu, akhirnya menjadi peristirahatan para raja dan para pemimpin kerajaan Panjalu. Termasuk makam Haryang Kancana atau disebut juga Eyang Panjalu. Saat ini ada banyak peziarah yang mengunjungi Nusa Larang alias Nusa Gede. Apalagi 2 bulan menjelang Ramadan, yaitu dari bulan Rajab, Saban, pengunjung pun makin membeludak di kawasan wisata religi ini. Lengkong ini ada 3 nusa. Ada Nusa Gede yang disebut Nusa Larang, yang hari ini bersemayam anak Eyang Haryang Kancana, anak kedua dari Eyang Borosmora. Di sana ada Nusa Hujung, itu Kepatihan, yang hari ini bersemayam Eyang Kadacayut Martabaya, salah satu anak cucunya beliau. Di sini ada Nusa Pakel, yang dulunya tempat bermain para putra-putri raja. Setiap wisatawan membayar tiket Rp10.000 di gerbang wisata Situ Lengkong. Untuk menuju ke pulau, tempat situs makam Eyang Panjalu, para peziarah harus naik perahu motor Rp10.000 per orang. Atau membayar Rp150.000 sampai Rp200.000, kalau pengunjung ingin menyewa kapal motor sendiri. Udah 3 kali. Nah, dulu waktu suami saya udah almarhum, dia mau ngajak ke sini, belum kesampaian. Jadi sekarang saya menunaikan janji itu. Yang saya tahu dari jamaah-jamaah lain, kalau ke Suryalaya, mungkin karena berdekatan, maka
biasanya sekaligus ke sini. Nah, kemudian di sini ada makomnya, sekaligus juga ke Suryalaya, ke Al-Amin. Nah, kami akan menginap sekaligus ingin ketalkin di Suryalaya. Kalau harapannya sendiri untuk Situ Lengkong seperti apa nih Bu? Kalau hujan, ya rata-rata kan Tasik kan hujan terus ya. Jadi tadi juga kita berpikir nunggu dulu di sananya ada atapnya enggak? Oh, ada, tapi ke sana masuk ke sana kan masih terputus ya. Sementara yang datang banyak orang tua gitu. Nah, ini yang transportasi ya juga penting. Ya. Jadi maaf ya, ini mungkin untuk masukan kita semua ya. Jadi ketika rombongan mungkin karena banyak nggak masalah, tapi kalau yang kami yang berenam agak susah juga ya, karena diborong ya. Nah itu mungkin ada yang keberatan dengan harga gitu. Ya kita maklum ini kan mungkin bagian dari penghasilan ya, tapi mungkin ada regulasi yang mungkin supaya pengunjung tidak tidak kaget. Selain ziarah, Desa Panjalu juga dikenal dengan upacara nyangku. Di tradisi adat yang dilakukan setiap bulan Maulid ini, datang juga para pejabat, tokoh agama, dan para seniman. Dari Kesultanan Cirebon hingga Keraton Solo dan Jogja, juga ikut hadir menghormati rangkaian acara adat ini. Kegiatan utama dalam upacara adat nyangku ini adalah membersihkan atau menyucikan benda-benda pusaka peninggalan leluhur. Kabarnya, nyangku digelar sejak zaman Prabu Sanghyang Borosmora, dan Sang Prabu menjadikan prosesi adat ini sebagai salah satu mediasi siar Islam. Benda-benda pusaka yang dibersihkan diantaranya pedang, duisula, keris, kujang, dan goong. Masyarakat percaya benda yang disimpan merupakan pemberian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada Prabu Sanghyang Borosmora. Benda-benda pusaka tersebut tersimpan di Pasucian Bumi Alit, yaitu Museum di Dayah Nagasari, dekat alun-alun Desa Panjalu. Menurut Kepala Desa Panjalu, beberapa tahun lalu, rata-rata pengunjung Situ Lengkong 400.000 orang per tahun. Sekarang ini ia yakin pengunjung Situ Lengkong bisa mencapai 1 juta per tahun. Tingginya minat wisatawan berkunjung membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis bakal merevitalisasi kawasan Situ Panjalu. Rencananya, beberapa sarana dan prasarana tambahan akan dibangun di tahun 2023 ini. Kelak, selain wisata religi, Kepala Desa Panjalu juga ingin menampilkan atraksi seni budaya desa di Situ Lengkong. Di atas situ akan diadakan sendratari, menampilkan sejarah Desa Panjalu.